is the future. Up on diamonds, that's some real shit. Staring all your parents when the mic switch on like kill shit. Listen my concerns, baby girl, no that's my kiss list. I see all my followers like baby, that's a hit list. Heard you model white tee, I'ma turn that shit for red. I be popping white teeth, that shit put my ass to bed. Oh yeah, he don't like me, cause I fuck this white bee. Yeah, she wanna ride me, oh I think she like me. Molly rocks in my green tea. SIX is a dream team. We silent on speaking. On the shit, on the PCs. I just a danger to a deal. The pussy out just like a pencil. I feel like a Gigi boy headset. It's your basement. I just a danger to a deal. The pussy out just like a pencil. I feel like a Gigi boy headset. Two bad bitches and they kissing on my dick, MND in the shit, and I got it for this shit. You talking about Molly, huh? Molly, huh? I ain't coming for no Molly, I put that bitch in a dolly, tryna chilly, now my wasabi, huh? Ollie, huh? Ollie, huh? All of my niggas get gnarly, huh? Met up with a bitch, took it straight to the crib, now she riding my dick like a Harley, huh? Ha, y'all think it's funny, then I should kill all of ya. Barney made it the hard way. Get your bet down, ladies and gentlemen. I just a danger to a deal. The pussy out just like a pencil. I feel like a Gigi boy headset. It's your basement. Why? I just a danger to a deal. The pussy out just like a pencil. I feel like a Gigi boy headset. It's your basement. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu wawasan pelanggan. Nah, wawasan pelanggan atau yang biasa disebut dengan customer insight merupakan pemahaman baru tentang pelanggan dan pasar yang berasal dari informasi pemasaran yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai dan hubungan pelanggan. Nah, wawasan pelanggan atau customer insight adalah fondasi untuk memahami pelanggan, tentang apa yang memicu orang membuat keputusan dan apa yang dibalik pikiran mereka serta perasaan orang-orang terhadap suatu produk atau jasa. Nah, untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan, marketer atau yang biasa kita sebut dengan pemasar pertama-tama harus mendapatkan wawasan yang segar dan mendalam tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan seorang pelanggan. Nah, wawasan pelanggan ini berasal dari informasi pemasaran yang baik. Perusahaan menggunakan wawasan pelanggan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Nah, meskipun wawasan pelanggan dan pasar itu penting untuk membangun nilai dan keterlibatan pelanggan, wawasan ini bisa sangat sulit diperoleh. Motif pembeli biasanya seringkali tidak dapat diketahui, seperti alasan mengapa mereka membeli suatu barang. Nah, untuk mendapatkan wawasan pelanggan yang baik, pemasar harus secara efektif mengelola informasi pemasaran dari berbagai sumber. Nah, pembahasan selanjutnya adalah sistem informasi pemasaran, atau yang biasa kita sebut dengan Marketing Information System yang disingkat dengan MIS. Nah, apa sih Marketing Information System ini? Nah, Marketing System Information adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dengan segera dan akurat untuk membuat keputusan pemasaran. Nah, MIS ini berinteraksi dengan pengguna informasi untuk menilai kebutuhan informasi. Lalu, Marketing Information System juga mengembangkan informasi yang dibutuhkan dari database internal perusahaan, aktivitas intelijen pemasaran, dan riset pemasaran.
Nah, Marketing Information System membantu penganalisis informasi untuk menempatkannya dalam bentuk yang tepat sehingga dapat membuat keputusan pemasaran dan mengelola hubungan pelanggan. Marketing Information System juga mendistribusikan informasi pemasaran dan membantu para manajer menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Lalu, perusahaan harus merancang sistem informasi pemasaran yang efektif yang memberikan informasi yang benar kepada manajer. Hal ini dilakukan dalam bentuk yang tepat, pada waktu yang tepat, dan membantu mereka menggunakan informasi ini untuk menciptakan nilai pelanggan, keterlibatan, dan hubungan pelanggan yang lebih kuat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran utamanya melayani pemasaran perusahaan dan manajer. Namun saat ini sudah dapat memberikan informasi kepada mitra eksternal seperti pemasok, pengecer, atau agen layanan pemasaran. Suatu informasi yang baik akan menyeimbangkan informasi yang ingin dimiliki si manajer terhadap apa yang mereka perlukan dan apa yang layak untuk disajikan. Pertama-tama, perusahaan memulai dengan mewawancari si manajer terlebih dahulu untuk mengetahui informasi apa yang mereka inginkan. Sebagian manajer akan meminta apapun informasi yang dapat mereka terima tanpa memikirkan secara seksama tentang apa yang mereka inginkan, karena mereka berpikir terlalu banyak informasi juga dapat merusak seperti hanya dengan sedikitnya atau minimnya informasi. Lalu sebagian manajer lainnya akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya mereka ketahui, karena atau sisi lain mungkin mereka tidak mengetahui sehingga tidak meminta beberapa jenis informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Misalnya, manajer mungkin perlu mengetahui bahwa ada pesaing yang berencana meluncurkan sebuah produk baru di tahun yang akan datang. Lalu si MIS yang bagian pengendalian internal suatu bisnis itu mengamati lingkungan pemasaran agar dapat menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan pemasaran yang baik atau yang penting. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan informasi. Nah, mengembangkan informasi sendiri ini terbagi menjadi dua informasi. Yang pertama itu ada catatan internal, ada pengetahuan pemasaran. Nah, dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut akan membutuhkan sebuah informasi yang dibutuhkan seorang manajer pemasaran dan dapat diperoleh dari catatan internal perusahaan dan pengetahuan pemasaran. Selanjutnya, sistem analisis informasi ini memproses informasi untuk membuat lebih bermanfaat bagi manajer. Nah, selanjutnya catatan internal. Kebanyakan manajer pemasaran menggunakan catatan dan laporan internal secara teratur, terutama untuk mengambil keputusan perencanaan, implementasi, dan pengendalian tugas sehari-hari. Nah, informasi catatan internal terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran dan untuk mengetahui masalah serta pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya pengetahuan pemasaran. Pengetahuan pemasaran sendiri adalah informasi sehari-hari yang mengenai perkembangan di lingkungan pemasaran yang membantu manajer menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran tersebut. Sistem pengetahuan pemasaran menetapkan pengetahuan apa yang dibutuhkan dan mengumpulkan dengan mencari dalam lingkungan dan menyampaikan kepada seorang manajer tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis informasi dan customer relationship management. Yang pertama, analisis informasi. Informasi yang dikumpulkan di database pemasaran dan melalui riset pemasaran ini memerlukan analisis yang lebih mendalam. Analisis ini meliputi
analisis statistik tingkat tinggi atau aplikasi model pemasaran yang bisa membantu pemasar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang dimaksud analisis statistik tingkat tinggi ini misalnya seperti di suatu perusahaan yang memasarkan beberapa produk, mereka jelas mempunyai data-data akan produk yang telah mampu mereka jual selama ini. Nah, data-data tersebut itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, misalnya produk yang paling banyak diminati masyarakat, lalu produk yang lumayan diminati masyarakat, dan yang terakhir produk yang jarang diminati masyarakat. Nah, dari data yang terkumpul ini diharapkan ke depannya si perusahaan ini mampu untuk memasarkan produk yang lebih banyak lagi sesuai dengan minat masyarakat pada saat itu, supaya mereka bisa menambahkan laba yang lebih banyak untuk perusahaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendistribusikan menggunakan informasi. Nah, informasi pemasaran tidak mempunyai nilai sampai manajer menggunakannya untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Informasi dikumpulkan lewat pengetahuan pemasaran dan riset pemasaran yang harus didistribusikan kepada manajer pemasaran yang tepat pada saat yang tepat pula. Nah, perkembangan dalam teknologi itu menyebabkan revolusi dalam distribusi informasi. Selanjutnya adalah dengan kemajuan dalam komputer, perangkat lunak, dan telekomunikasi baru-baru ini, sebagian besar perusahaan melakukan desentralisasi sistem informasi pemasaran. Nah, manajer pemasaran dapat mengakses langsung jaringan informasi tersebut lewat komputer pribadi dan sarana-sarana lainnya. Nah, karena semakin banyak manajer yang mengembangkan keterampilan yang diperlukan seperti sistem penerbitan desktop, dan seiring dengan kemajuan dalam teknologi, sistem tersebut semakin murah. Sehingga semakin banyak perusahaan pemasaran akan menggunakan sistem informasi pemasaran terdesentralisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aida Kusuma Dewi, NIM 2019-110594. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran menurut Malhotra tahun 1996 merupakan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebar luasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan identifikasi, pemecahan masalah, dan peluang dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, riset pemasaran terlibat dalam suatu kegiatan bervariasi luas, dimulai dari studi potensi pasar, pengukuran kepuasan pelanggan, perilaku pembelian, hingga studi penetapan harga, produk, distribusi, dan kegiatan promosi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang saya akan bahas di sini adalah riset pemasaran yang efektif. Dalam riset pemasaran yang efektif, kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Langkah yang pertama ini mengharuskan seorang manajer pemasar dan peneliti pemasar untuk mendefinisikan masalahnya dengan hati-hati dan menentukan tujuan risetnya. Langkah yang kedua adalah mengembangkan rencana riset. Dalam tahap kedua ini, riset pemasar mengharuskan pengembangan rencana yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Manajer pemasar perlu mengetahui biaya-biaya risetnya sebelum menyetujuinya. Dan langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling mahal dan paling terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk mendapatkan suatu data yang informasi yang akurat. Yang keempat adalah menganalisa informasi. Dalam proses ini, riset pemasar menyaring temuan-temuan yang berguna dari data yang dikumpulkan. Semuanya itu perlu disaring sesuai dengan ketentuannya dan tujuan dari risetnya. Langkah yang berikutnya adalah menyajikan hasil temuan.
Dalam tahap ini, para peneliti menyajikan temuan-temuan mereka kepada pihak-pihak yang terkait. Langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukan riset harus mempertimbangkan bukti. Mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut dan melakukan lebih banyak riset. Keputusan ada di tangan mereka. Riset yang dilakukan secara cermat memberikan pandangan bagi mereka terhadap masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai berbagai pertimbangan lain dalam riset pemasaran, yaitu riset pemasaran dalam bisnis kecil dan riset pemasaran dalam organisasi nirlaba. Manajer bisnis kecil dan organisasi nirlaba seringkali berpendapat bahwa riset pemasaran hanya dapat dilakukan oleh ahli dari perusahaan besar dengan anggaran riset yang besar. Tetapi, ada banyak teknik pemasaran yang dapat dilakukan oleh bisnis kecil dan organisasi nirlaba, seperti dengan mengumpulkan data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber yang ada, pengamatan, survei, dan percobaan. Semuanya dapat dipergunakan secara efektif oleh organisasi kecil dengan anggaran kecil. Walaupun metode riset informasi tidak rumit dan tidak mahal, namun seorang manajer harus cermat dengan mempertimbangkannya. Manajer juga harus memikirkan baik-baik mengenai sasaran riset, merumuskan pertanyaan terlebih dahulu, mengenali bias yang dibawa oleh sampel-sampel yang lebih kecil, dan penelitian yang kurang terampil, serta melaksanakan riset yang sistematik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pengembangan lain dalam riset pemasaran. Pada pengembangan lain dalam riset pemasaran ini juga terdapat pengembangan pemasaran internasional, yang dimana riset ini mengikuti langkah yang sama dengan riset yang ada dalam negeri, mulai dari mendefinisikan masalah riset, mengembangkan rencana riset, sampai menafsirkan dan melaporkan hasil riset. Namun, riset ini sering menghadapi masalah yang lebih banyak. Periset pemasaran dalam negeri berhubungan dengan pasar yang cukup homogen dalam seluruh negara. Sedangkan periset pemasaran internasional berurusan dengan beragam pasar di banyak negara yang berbeda. Pasar ini mempunyai variasi dalam tingkat perkembangan ekonomi, budaya, dan adat istiadat serta pola pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan publik dan etika dalam riset pemasaran. Dalam melakukan riset pemasaran, perusahaan mendapatkan wawasan tentang kebutuhan konsumen, menghasilkan produk dan layanan yang lebih memuaskan, serta menjalin hubungan dengan konsumen yang lebih kuat. Namun demikian, penyalahgunaan riset pemasaran juga dapat membahayakan konsumen. Berikut ini terdapat dua kebijakan publik utama dan masalah etika dalam riset pemasaran. Yang pertama yaitu pelanggaran privasi konsumen. Banyak konsumen yang menerima dan percaya dengan riset pemasaran tersebut, serta beranggapan berguna untuk mencapai tujuannya. Ada juga konsumen yang menikmati dalam wawancara dan memberikan pendapatnya. Namun, terdapat konsumen lain yang tidak dapat mempercayai riset pemasaran tersebut. Yang kedua yaitu penyalahgunaan temuan penelitian. Perusahaan sering menggunakan hasil studi sebagai pernyataan dalam iklan dan promosi mereka. Namun, banyak dalam survei riset telah dirancang hanya untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Beberapa pengiklanan secara terbuka mencurangi desain riset pada validitas, interpretasi, dan penggunaan temuan riset. Dengan menyadari riset pemasaran dapat disalahgunakan, maka beberapa asosiasi memiliki kode riset yang dikembangkan dengan etika dan standar perilaku.
Setiap perusahaan harus menerima tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan pelaporan riset pemasarannya untuk melindungi kepentingan terbaik konsumen dan kepentingannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.